Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 5. Sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bahasa dengan cara kita berpikir. Apakah bahasa mempengaruhi cara kita berpikir, ataukah sebaliknya, pikiranlah yang mempengaruhi cara kita berbahasa? Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara bahasa dengan cara kita berpikir. Dan saya akan menekankan pembahasan kali ini pada linguistic determinism dan linguistic relativity. Sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa pemikiran dari para tokoh. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu linguistic determinism dan linguistic relativity. Jadi, secara sederhana, ia adalah sebuah konsep bahwa bahasa dan strukturnya membatasi dan menentukan pengetahuan atau pikiran manusia serta proses berpikir seperti kategorisasi, ingatan, dan persepsi. Tokoh pertama untuk teori ini adalah Wilhelm von Humboldt. Ia merupakan seorang sarjana Jerman abad ke-15 yang menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Pandangan masyarakat menurutnya ditentukan oleh bahasa yang mereka gunakan. Masyarakat hanya akan mengerti dan melihat hanya sesuai dengan kacamata bahasanya sendiri. Dan jika ia keluar dari batasan itu, maka mereka harus mempelajari bahasa yang baru. Teori kedua adalah teori dari Sapir-Whorf. Edward Sapir, seorang linguis Amerika, memberikan pendapat yang hampir sama dengan von Humboldt. Menurutnya, manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam bermasyarakat. Menurutnya, telah menjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat didirikan atas tabiat-tabiat dan bahasa itu sendiri. Dan menurut Benjamin Lee Whorf sendiri, murid dari Sapir, sistem tata bahasa bukan hanya alat untuk menyuarakan ide-ide itu, tetapi juga sebagai pembentuk ide-ide itu sendiri, bahkan mempengaruhi sebagai pembentuk mental seseorang. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebagai seorang Sasak, saya tidak akan bisa membedakan dengan menggunakan kosakata saya sendiri, yaitu tentang kata gitar dengan bass. Dalam bahasa Sasak, kita hanya mengenal yang namanya gitar. Sampai pada suatu saat ketika kita dewasa, kita mempelajari bahasa baru dan kita tahu bahwa itu ternyata namanya bass. Dua benda ini dalam masyarakat Sasak kita hanya mengenalnya sebagai satu benda saja. Kita akan melihat contoh selanjutnya. Atau dalam masyarakat aborigin misalnya, dalam menentukan arah kemana mereka akan pergi, mereka akan menggunakan kata yang spesifik sesuai dengan arah mata angin seperti utara, barat, daya, dan sebagainya. Daripada mereka akan mengatakan ke kiri, ke kanan, atau ke depan dan ke belakang. Pada akhirnya, ini akan membantu mereka lebih peka terhadap arah atau direction daripada masyarakat lainnya yang mempunyai bahasa berbeda. Dan pernahkah Anda berpikir, kenapa orang Cina begitu jago dalam hal matematika? Jawabannya bukan sesederhana karena mereka belajar giat, belajar keras, dan sebagainya. Tetapi salah satu poin terbesar yang menentukan mereka kenapa mereka lebih cepat dalam hal matematika, ia adalah karena bahasanya sendiri. Yaitu, angka dalam bahasa Cina sangat lebih mudah untuk dimengerti dan juga untuk dihafal. Jadi ketika ada perkalian dan sebagainya, mereka akan dengan mudah untuk mengingatnya. Dan atau juga orang Rusia yang lebih peka terhadap warna. Ini dikarenakan di dalam bahasa mereka dikelompokkannya berbagai warna ke dalam kelompok yang berbeda, tidak seperti pada umumnya. Misalnya, kata blue di dalam bahasa Inggris mereka mempunyai kosakata pembagian, yaitu blue boy untuk dark blue dan juga sini untuk light blue. Ini akan membuat mereka lebih bisa melihat warna, bisa condong melihat perbedaan-perbedaan warna yang ada. Jadi ini akan membantu mereka melihat dunia sesuai dengan kacamata bahasa mereka sendiri. Ini salah satu bukti, salah satu contoh bahwa bahasa itu dapat menentukan bagaimana kita melihat sebuah dunia. Kita akan melihat ke contoh yang selanjutnya. Orang Chinese, Vietnam, orang Thailand, mereka lebih baik dalam hal musik karena bahasa mereka, yaitu bahasa Mandarin. Nada adalah segalanya. Satu kata mempunyai banyak sekali makna tergantung dengan nada mereka mengucapkannya seperti apa. Misalnya, kata da. Kata da dalam bahasa Mandarin mempunyai 4 makna.
bisa berarti to hate someone, atau bahkan bisa berarti besar dan sebagainya. Itu tergantung dengan intonasi, dengan nada yang mereka ucapkan. Misalnya da, 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 da. Jadi mereka akan pada akhirnya akan lebih peka terhadap penggunaan nada-nada dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka lebih hebat dalam hal segi musik, nada, dan sebagainya. Jadi, apakah menguasai dua bahasa akan mempengaruhimu untuk menjadi lebih pintar? Iya, menguasai setidaknya lebih dari satu bahasa menurut research akan membuatmu lebih cepat untuk mengerti hal-hal baru dan juga akan membuat ingatanmu lebih kuat. Sekian video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.